welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja dan tetap sehat ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Safa Maura Kalista. Aku mahasiswi semester 5 dari LSPR Communication and Business Institute. Kali ini aku bakal sharing-sharing tentang apa sih digital PR. Nah, buat kalian yang penasaran, tetap stay tune ya sampai akhir. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang digital PR. Tapi kalau ngomongin digital PR pasti nggak jauh-jauh dari komunikasi. Nah, komunikasi zaman dulu sama zaman sekarang tuh udah beda. Komunikasi zaman sekarang itu berubah secara radikal karena adanya revolusi teknologi yang akhirnya ngerubah cara masyarakat dalam bertukar informasi. Dan karena adanya revolusi teknologi, munculnya media-media baru yang akhirnya kita sebagai seorang PR harus mulai beradaptasi dan memahami media-media baru tersebut. Soal PR tuh apa sih? PR adalah disiplin yang menjaga reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan serta mempengaruhi opini dan perilaku dari publik. Public relation juga membantu berjalannya organisasi seperti melalui research, feedback, evaluasi, dan harus mengetahui keluhan dan ekspektasi dari publik sehingga nanti akan diberikan kepada manajemen. Lalu kita bakal langsung membahas tentang digital PR. Digital PR itu apa sih? Digital PR adalah alat untuk menjangkau publik dan audiens dari organisasi untuk membangun hubungan antara bisnisnya dan para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan menggunakan setiap aspek seperti internet, sistem email, media sosial, dan World Wide Web. Nah, kalau ngomongin soal digital PR, pasti ada dong tradisional PR. Nah, perbedaannya antara digital PR dan tradisional PR itu apa sih? Nah, kalau tradisional PR itu jaringannya lebih sedikit dan lebih intim. Kalau misalkan digital PR itu jaringannya lebih luas. Terus juga tradisional PR itu lebih terstruktur, kalau digital PR lebih konvensional. Lalu juga key influencer dari tradisional PR itu lebih mengarah ke jurnalis dan analitis. Tapi kalau digital PR tergantung dengan konteks yang akan dibawakan. Dalam PR juga terdapat PR 1.0 dan PR 2.0. Perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah kalau PR 1.0 itu lebih berhubungan dengan media-media tradisional. Kalau PR 2.0 lebih berhubungan dengan media-media yang kekinian seperti lebih menggunakan website, media sosial, dan juga live streaming. Lalu di dalam digital PR itu ada 3R. 3R itu apa sih? 3R yang pertama adalah relation, yang kedua reputation, yang ketiga relevance. Relation adalah membangun hubungan dengan interaksi dengan audiens serta dalam jangka waktu yang panjang juga saling menguntungkan. Kalau reputation adalah membangun reputasi organisasi di mata publik. Lalu relevance itu memastikan apa yang dilakukan di online atau internet apakah sangat cocok dengan keinginan publik atau tidak. Selanjutnya adalah tujuan digital PR. Tujuan digital PR itu ada 3. Yang pertama adalah be specific, be realistic, dan think of your audience. Maksudnya be specific adalah tentukan tujuan yang jelas bagi organisasi dalam membuat platform digital. Lalu ada be realistic, maksudnya adalah ikutilah prosesnya, jangan menganggap semua akan mendapatkan hasil secepat mungkin. Lalu think of your audience, maksudnya adalah kita harus melihat dari sudut pandang audiens. Apakah audiens itu suka dengan konten kita atau tidak? Dalam digital PR juga ada sumber informasi tambahan. Yaitu yang pertama adalah adanya customer review. Biasanya konsumen lebih mempercayai review-review dari konsumen lain karena dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah sosial media. Sosial media juga digunakan sebagai alat untuk bertukar informasi dan pembuatan konten-konten yang sama. Lalu ada comparison website, yaitu dia mengelompokkan barang dan jasa sesuai dengan kriteria konsumen. Jadi konsumen bisa dengan gampang mencari apa yang disuka oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah company website, yaitu adalah sumber informasi resmi dari organisasi. Jadi konsumen dapat mengetahui organisasi dari company website ini. Lalu ada statistic sites, konsumen dapat melihat data-data
dari organisasi atau barang dan jasa yang dicari. Selanjutnya ada e-newsletter. Konsumen dapat mendapatkan informasi baru yang rutin tentang barang dan jasa. Lalu ada web crawlers, sebagai pengindeksan laman web hingga memperbarui hasil penelusuran web. Lalu penggunaan data oleh organisasi itu ada 5. Yang pertama adalah identifikasi kesenjangan di pasar, identifikasi perubahan tren publik, kebiasaan dan selera, memperbarui konten web, publik yang ditargetkan, dan juga perencanaan campaign. Selanjutnya di digital PR itu ada 3 digital media. Yang pertama ada paid media, own media, dan earned media. Kalau paid media ini organisasi harus membayar media untuk mendapatkan pengunjung atau engagement. Lalu kalau own media ini dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada earned media. Media ini media gratis untuk mempublikasikan barang dan jasa dari word of mouth. Selanjutnya adalah ada 6 elemen unsur komunikasi. Yang pertama adalah situs web perusahaan. Ini adalah sumber resmi perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen terkait perusahaan itu sendiri atau organisasi. Selanjutnya adalah ruang media. Di sini disediakan informasi yang diinginkan dan dapat langsung terhubung ke web perusahaan. Selanjutnya adalah blog dan vlog. Ini di web yang besar ini sebagai penyempurnaan situs web, tetapi kalau untuk web yang kecil ini sebagai media utama. Yang keempat adalah situs krisis. Ini sebagai tempat komunikasi perusahaan saat terjadinya krisis. Selanjutnya ada internet perusahaan. Ini sebagai komunikasi internal yang digunakan oleh employee perusahaan saat normal maupun saat adanya kekacauan. Selanjutnya adalah extranet dari klien. Maksudnya adalah perusahaan di sini memberikan akses yang aman bagi klien dan pelanggannya. Digital PR terdapat sumber-sumber. Yang pertama adalah primary digital source dan secondary digital source. Kalau primary digital source ini terdiri dari keyword research, web analytics, blog comments, online surveys, online focus group, and electronic mystery shoppers. Kalau misalkan di secondary digital source adanya online review, data companies, online newspaper, reports or e-journals, official statistic, professional bodies, industry sector and market reports, and government data and reports. Selanjutnya adalah adanya alat menganalisis digital PR. Yang pertama ada di web analytics, itu sebagai pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. Selanjutnya ada agregator, ini sebagai alat yang dapat mengumpulkan dan menyusun serta menganalisis data dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah dashboard. Dashboard ini sebagai laporan visual yang memberikan pandangan sekilas tentang metrik dan indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, matriks-matriks yang digunakan dalam digital PR analytic tools. Yang pertama adalah adanya web trick matrix, adanya email matrix, dan adanya social media matrix. Dalam digital PR ada undang-undang yang mengatur. Salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap sebagai haki atau hak kekayaan intelektual untuk beberapa karya bentuk kreatif. Nah, fitur utama dari haki ini adalah untuk melindungi konten digital yang sudah mempunyai hak cipta. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi digital? Nah, yang pertama adalah buatlah informasi yang mudah dipahami untuk konsumen. Selanjutnya, komunikasi tidak boleh terlalu rumit. Nah, yang ketiga, komunikasi harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, harus menggunakan saluran-saluran yang berbeda agar informasi mudah didapat oleh konsumen. Dan yang kelima adalah bukan hanya menggunakan platform digital, tetapi juga harus menggunakan platform tradisional seperti telepon atau pos untuk melengkapi aktivitas digital. Oke, gitu aja. Sekian dari saya untuk sharing-sharing kali ini.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang teman-teman.